it. Selamat datang di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Wedi, tepatnya Desa Gadungan, Mbak. Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Dan si manis kita kali ini adalah seorang bapak yang membudidayakan tanaman jambu kristal. Ya, ya. Hari ini kita di Kecamatan Wedi, kita mau mengulik apa itu jambu kristal dan bagaimana kegiatan budidaya ini menjadi salah satu ikon yang ada di Kecamatan Wedi. Kita kenalan dulu dengan si manis kita pada siang hari ini. Pak, minta dikenalkan namanya siapa? Makasih, Mbak. Nama saya Wiyatno. Alamat domisili di Desa Pandes, tapi budidaya pertanian, mengembangkan pertanian jambu kristal di area Desa Gadungan. Jadi ini lintas desa ya? Lintas desa. Ya, ini udah lama, Pak? Saya mulai nanam jambu kristal sekitar 3 tahun yang lalu, Mbak. Baru dari setengah patok, kemudian sepatok, sampai sekarang sudah nanam 16 patok. 16 patok, iya. Berarti ini bukan lokasi satu-satunya? Saya ada 7 lokasi terpisah. Ini kebetulan cuma ada 2, itu seberang jalan ada 2, sebelah selatan ada 2, dan di area desa yang lain juga ada. Oh gitu, patok, jadi kita ini ada di salah satu ya Pak ya? Sampel saja, salah satu sampel areanya, yang lainnya ada 7 tempat yang lainnya? 7 tempat. Oke. Terus sejak 3 tahun itu, kenapa memilih jambu kristal? Asli kita kan petani dari pernah nanam padi, hortikultura, dan yang lain-lain. Ya, Semangka jagung. juga, jagung juga pernah. Tapi 3 tahun yang lalu dari kita kunjungan tadi banding kelompok tani, kita iseng-iseng di Purworejo, di sana banyak dikembangkan jambu kristal. Kita terinisiasi kemudian niru nanam setengah patok. Baru setengah bulan sudah mulai berbuah, Mbak. Sudah menyenangkan buahnya. Kemudian kita hitungan ekonomi, ternyata itu prospeknya bagus. Setengah patok, kemudian 2 patok, sampai berkembang jadi sekarang, itu hitungan ekonominya sangat bagus dan menjanjikan untuk kita kembangkan lagi. Itu bibitnya dari mana? Kita ambil dari Purworejo, Mbak. Oh, bibitnya dari Purworejo, Jangan datang ke sini dan kebetulan tanahnya cocok nih, Pak. Ataukah ada perlakuan khusus sebelumnya? Nggak, adaptasi dari namanya tanaman jambu kristal luar biasa, Mbak. Dia tahan air, yang penting ada air. Dia di ketinggian berapapun, di pesisir juga hidup, di pegunungan juga hidup. Dia adaptasinya luas. Apalagi di area kita di Klaten kan ya medium Tanah agak subur tinggi, lah, sangat cocok juga, Mbak. Terus kemudian jenis lahan yang jenengan upayakan, ini kan salah satunya. Iya. Apakah 7 yang lainnya juga memiliki karakter yang sama? Artinya bekas sawah diolah atau ada pekarangan? Satu-satunya hama yang perlu patut diantisipasi dari budidaya jambu kristal adalah hama uret saja. Sehingga yang paling ada di bawah bagus tanah ya. Yang di bawah tanah, karena yang paling bagus nanam jambu kristal itu adalah tanah yang bisa ditanami padi. Artinya itu antisipasi dari serangan hama uret itu sangat minim. Beda dengan tanah tegalan. Meskipun kalau dari kesuburan kita bisa mengusahakan, tapi dari serangan hama harus antisipasi dari awal pemilihan bibit itu, tanahnya. Oke, jadi untuk pemilihan tanah yang paling cocok adalah tanah sawah. Tanah sawah. Karena dia bebas uret. Bebas uret itu saja. Nah, karena kalau misalnya di tanah-tanah pekarangan, uret itu menjadi hama yang sulit diantisipasi. Jadi itu dari pilihan lokasinya seperti itu, Mas. Itu yang utama. Yang utama. Kemudian kita masuk ke tanam, jarak tanam dan lain sebagainya. Jadi untuk budidaya per 2000 meter per patok, ukuran kurang lebih 2000 meter itu biasanya kita isi 200 batang tanaman jambu kristal. Jaraknya sekitar 2 meter lah ya. 2,5 sampai 3 meter. Kemudian ini saya lihat juga ada bedeng-bedengannya atau palir-palirnya ini ya untuk antisipasi. Jadi keunggulan kita nanam jambu kristal itu, Mbak, sampai dia berproduksi maksimal itu kita masih bisa tumpang sari. Jadi sampai umur setahun itu di sela-sela antara tanaman jambu kristal itu bisa kita tanami semangka dulu, melon dulu, atau cabai dulu, atau sayuran. Sampai di usia setahun baru kita hanya jambu kristal. Karena kalau udah setahun udah rimbun ya. Jadi kalau untuk tumpang sari tanaman lain sinar mataharinya kurang dan mengganggu aktivitas. Budidaya jambu kristal sampai usia kurang dari 1 tahun masih bisa untuk ditumpang sari. Jadi keuntungannya sebelum si
jambu ini Iya, berproduksi maksimal, jenengan betul. dapat penghasilan dari si tumpang Dari yang sarinya lain, betul, tadi. nggih. Nggih, kalau kemudian anggaplah proses sampai tanaman ini jadi, nggih. Biasanya kan jambu itu rentan dengan ulet yang ada di dalam buah. Gimana cara Satu-satunya ngatasinnya, pekerjaan Pak? yang berat, Mbak, itu adalah kita membungkus buah itu satu-satu dari Brongsongi. usia Oh, sebesar kentos salak itu harus segera kita bungkus. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat pasti dia akan busuk karena sudah dientup lalat buah, nggih. Itu satu-satunya pekerjaan yang bikin petani jambu kristal itu berpikir 2 kali untuk mengembangkan Nggak jambu telaten kristal. soalnya, Nggak telaten ya. dan berbiaya mahal. Sebagai informasi saja, per patok itu rata-rata kita habis 40 kilo plastik. Dan per apakah kilo. spesifik khusus plastiknya harus Ada, kayak memang gimana khusus gitu? khusus untuk jambu kristal. Biaya per kilo itu kurang lebih 100.000. Jadi per patok itu untuk biaya bungkus ini, antisipasi dari penyakit hama, itu kurang lebihnya 4 juta itu hanya sekedar untuk plastik saja. Belum tenaga kerja yang Yang lain plastiki. itu sudah sama yang plastiki, Oh, gitu. borongan kita nggih. Borongan, nggih. Belum lagi biaya pupuk dan yang lain. Jadi gini, sebagai contoh ini saya selesai bungkus seminggu yang lalu. Dari 6 patok itu saya habis 2 kental 20 kilo plastik, Mbak. Dengan biaya yang saya keluarkan hampir 40 sampai 50 juta semuanya per 3 bulan. Itu saya ada potensi panen sekitar 20 ton lebih. 20 Per kilonya? ton. Per kilonya penjualan antara 7 sampai 10.000. Masih ada keuntungan yang bikin kita semangat, Lipet Mbak. ya keuntungannya Lipat, dari ya. ini Makanya ya. ini jadi semoga jadi inspirasi bagi sederek-sederek, bagi konco tani. Jambu itu meskipun lama dan bahasanya ruwet, Mbak, Iya. tapi ada potensi hitungan seperti itu. Sangat besar, Mbak, keuntungan ekonominya. Dalam Oke? satu pohon kayak gini, satu musim, dia musiman. Setahun bisa musim 3 kali masa panen, tapi kita bisa mengusahakan jambu itu tidak putus panen terus, Mbak. Dengan pemupukan. Pupuk teratur, kemudian kita ada namanya pruning, nggih. Jadi setiap nanti ini sudah tua, Selesai panen. langsung kita potong. Ini kemarin habis Panen. langsung kita potong. Ini sudah tunas, dan biasanya tunas itu nanti terus bawa bunga. Oh, jadi setiap ini sudah bisa dipanen seperti ini. Ini kan Iya. sudah tua, nggih. Ini sudah nah, ada bekasnya yang ini yang dipanen ini langsung dipotong. nanti dipotong kalau sudah Oke, habis. Ini ha. jadi ini sudah panen, ini sudah nanti sebulan lagi panen, nanti setengah bulan lagi sudah bungkus, itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Pak. Jadi Iya, betul. harian istilahnya Harian ada hampir setiap minggu ada aktivitas lah. Ada, nggih. Apalagi dengan jumlah area yang banyak itu, maaf, bisa membuka lapangan kerja. Udah kayak itu. orang kantoran. Ya enggak, kantor itu kan enggak teduh, kalau di sini panas, Mbak. Itu Karena bedanya. jam kerjanya bisa 1 minggu Iya. full gitulah ya. Oke, ini kan istilahnya hal yang menarik jambu kristal ini tadi, di mana masalah utamanya adalah di lalat buah tadi ya. Antisipasi lalat buah. Apakah nggih. juga menggunakan agen hayati atau pestisida nabati untuk mengantisipasi selain dengan menggunakan plastik? Oh, nggih. Jadi sekalian promosi. Oke, produk, monggo Mbak. silakan. Jadi, jambu ini kalau saya nilai di antara buah-buah yang lain yang paling higienis itu jambu, Mbak. Andaikan perlu kita penanganan pestisida, ini sudah terbungkus dari kecil. Oke, Itu pasti aman. bebas dari Jadi semprot. jenengan buka langsung dimakan, itu insya Allah aman dari pestisida. Gitu. Sedangkan pupuknya kimia organik. Kita kuatkan dari pupuk kandangnya, Oh, Mbak. pupuk kandangnya. Jadi kandang. pupuk kandangnya masuknya di tanah ya. di tanah, iya. Terus apakah Setiap- menggunakan POC semprot atau yang lain sebagainya? Kita kurangi itu karena keterbatasan untuk mengurangi efisiensi tenaga kerja saja. Dan ternyata tanpa pemupukan semprot pun yang lewat tanah sudah mencukupi. sudah cukup, itu sudah natural. Oke, jadi Gitu, sebenarnya pemupukannya di awal-awal tanam, kemudian periodiknya periodiknya penambahannya. kalau pupuk kandang itu kita per 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Kalau pupuk kimianya paling enggak maksimal 2 bulan sekali, entah Ponska, entah Mutiara, kita taju, kita Oh, pupuk tetap kering, di tanah ya. Tetap di Jadi tanah, kalau untuk nggih. tanamannya tidak diperlakukan dengan POC, Jarang sekali, semprot sekali. atau bahkan dengan Nggih. pestisida ya. Itu mungkin jauh lebih bagus, tapi kita Masih bisa efisiensi. mengantisipasi Iya, ya. nggih, nggih. Oke. Menarik. Kemudian kan ini
Ikhlas si jambu kristal itu adalah renyah atau crunchy. Apakah itu bisa disetting atau diupayakan dengan tingkat kerenyahan tertentu atau bagaimana, Pak? Itu berhubungan dengan nanti strategi kita ke pemasaran, Mbak. Jadi kebanyakan kita produksi ini kan untuk olahan bakul-bakul pedagang lotisan itu. Dia menginginkan jangan sampai matang. Dia setengah matang karena dia untuk olahan lotisan. Tapi untuk yang kita jual konsumsi, dia senangnya yang matang tapi tidak sampai lembek. Jadi itu hanya pengaturan di waktu panen saja. Tergantung fungsinya. Betul. Ya. Dia tapi pada prinsipnya jambu kristal itu identik dengan buah yang itu renyah, renyah crunchy itu tadi. Oke, terus tadi pemasarannya bagaimana ini, Pak? Nah. Jadi kalau pemasaran sampai saat ini tidak ada masalah. Cuma dari tahun ke tahun sebagai grafik hasil yang kami hasilkan, tahun pertama itu di puncaknya kita hanya panen sekitar baru 5 ton. Kemudian kita sudah naik jadi 10 ton. Terakhir ini bulan musim panen ini saya sudah mendekati 20 ton. Itu baru yang beberapa patok, Mbak. Kalau ini selama ini pemasarannya di mana, Pak? Tidak masalah, kita di depan ini di jalan Gadungan, kita bikin counter, bikin stand. Di situ bisa berkunjung, masuk, ngicipi sepuasnya. Kalau mau beli baru ditimbang. Jadi ini salah satu potensi yang ada di Kecamatan Wedi ya. Kali ini untuk pertama kalinya Pojok Simanis ada di Kecamatan Wedi dan kita menemukan si jambu kristal ini yang ternyata bisa menjadi wisata petik buah. Nah, kalau misalnya ada yang mau wisata ke sini, apakah ada kontak person yang bisa dihubungi? Ada dengan kami 081 90 41 42 414. Oke, nanti kita cantumkan di description. Siap, terima kasih, Mbak. Ya, Pak Wiyatno, terima kasih. Ini menjadi istilahnya kami juga tidak tahu sebelumnya kalau di Wedi itu ada jambu kristal yang udah seperti ini. Tapi karena berkat bantuan dari teman-teman yang ada di BPP Kecamatan Wedi, kita jadi tahu dan salah satu potensi di Kecamatan Wedi ter-up di sini. Kita mengabarkan potensi-potensi yang ada di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Klaten dan salah satunya adalah jambu kristalnya di Kecamatan Wedi. Besar harapan kami nanti lewat ini pun orang akan tahu, kemudian yang biasanya pulang area-area Jogja ke selatan, ke Mbayat, ke Cawas itu bisa mampir lah, karena ini lokasinya juga di pinggir jalan, gampang nyarinya. Betul. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau belum bisa untuk berbudidaya, minimal wisata dulu petik. Ya, Pak ya, lihat-lihat karena tidak banyak yang tidak susah istilahnya budidayanya. Dan tambahan sedikit lagi, Mbak, nanti mungkin ada dari rekan-rekan petani khususnya milenial mau belajar, monggo datang saja, nanti kita share, kita belajar bareng untuk budidaya khususnya jambu kristal. Dan kami selaku petani mengucapkan terima kasih atas kunjungan panjenengan dan tim, semoga saling bermanfaat bagi kami, semoga lebih dikenal di para konsumen khususnya, kemudian bisa menular ilmu cara budidaya ini kepada petani-petani yang dan semoga bisa dilirik sama pedagang besar Pak. Betul, biar kontinuitasnya lebih terjaga. Betul. Baik, demikian yang bisa kami kabarkan dari Kecamatan Wedi, dari jambu kristal, tepatnya bersama kelompok Tani Mukti Tani yang ada di Kecamatan Wedi. Ini loh jambu kristalnya, seperti ini loh. Nah, ini aman, lebih higienis karena dia terlindungi oleh plastik dan tanpa penyemprotan pestisida. Pestisida. Salah satu alternatif untuk kebutuhan buah di keluarga Anda, silahkan untuk mengkonsumsi jambu kristal. Pastikan bisa juga dibeli di Kecamatan Wedi, tepatnya di kelompok tani Mukti Tani. Ya, kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.